Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valentina Anindita ingin membacakan sebuah hasil resensi buku novel yang berjudul Laskar Pelangi. Identitas buku, judul buku yaitu Laskar Pelangi, penulis Andrea Hirata, negara Indonesia, bahasa Indonesia, genre roman, penerbit Bentang Pustaka, Yogyakarta, tahun terbit 2005, halaman 529 halaman, ISBN 979306277. Sinopsis. Laskar Pelangi bercerita soal 10 anak yang miskin namun punya rasa semangat tinggi dalam pendidikan yang berlatarkan di sebuah desa gantung Kepulauan Bangka Belitung, Belitung Timur. Kebanyakan dari mereka adalah anak dari penambang emas di pulau yang punya kekayaan alam timah terbesar di dunia. Ke-10 anak itu bersekolah di Sekolah Dasar Muhammadiyah yang dipimpin oleh Pak Harfan. Awalnya, sekolah tersebut hendak dibubarkan lantaran muridnya hanya berjumlah 9 orang. Tak mencapai syarat yang ditentukan. Bahkan pemerintah setempat telah memberikan peringatan kepada pihak sekolah Islam itu tentang perencanaan penutupan sekolah. Kisah Laskar Pelangi dan SD Muhammadiyah dimulai sejak Harun datang dan menyelamatkan rasa putus asa Pak Harfan dan Bu Muslimah. Pasalnya, Harun menjadi murid ke-10 SD Muhammadiyah dan sekolah pun tidak jadi ditutup oleh pemerintah. Penokohan dalam Laskar Pelangi. Yang pertama yaitu Ikal. Dalam novel ini, Ikal diceritakan sebagai tokoh yang pintar setelah lintang di antara teman-temannya. Ia punya minat tinggi dalam bidang sastra yang ditunjukkan dengan kegemarannya menulis puisi. Tak hanya itu, Ikal menyukai gadis yang bernama Ahling, sepupu Akyong, yang ia temui di toko kelontong Sinar Harapan. Namun mereka harus berpisah lantaran Ahling harus pergi ke Jakarta untuk menemani sang bibi. Yang kedua, Lintang. Lintang adalah teman sebangku Ikal dan memiliki ayah yang berprofesi sebagai nelayan miskin. Akan tetapi sang ayah harus menanggung beban untuk menafkahi 14 orang. Dalam soal pendidikan, Lintang digambarkan sebagai anak yang jenius, terutama dalam bidang matematika. Hal itu terlihat pada kepintaran otaknya yang berhasil mengantarkan tim SD Muhammadiyah sekolahnya menjadi juara dalam kompetisi cerdas cermat. Cita-cita Lintang adalah menjadi seorang yang ahli dalam bidang matematika. Namun karena ayahnya meninggal dunia, ia harus mengubur dalam cita-citanya itu. Ia harus menggantikan posisi sang ayah untuk menafkahi keluarganya. Yang ketiga, Mahar. Mahar digambarkan sebagai anak yang tampan, berbadan kurus, dan punya bakat dalam bidang seni. Hal itu dibuktikan ketika Bu Muslimah, guru mereka, meminta Mahar untuk bernyanyi di depan kelas. Tak hanya itu, Mahar juga sangat suka dengan ilmu sihir sampai sering diledeki oleh teman-temannya. Yang keempat, Sahara. Sahara menjadi satu-satunya perempuan di antara anak-anak SD Muhammadiyah. Perempuan ini digambarkan sebagai sosok yang keras kepala, punya pendirian kuat dan taat pada agama. Meskipun begitu, Sahara merupakan gadis yang pandai, baik, dan ramah kepada siapapun, kecuali Akyong. Yang kelima, Syahdan. Ia tidak pernah menonjol dan kerap jadi tokoh yang tersisihkan dalam keadaan apapun. Padahal Syahdan termasuk anak yang ceria. Ia punya cita-cita sebagai aktor. Hal itu ia tunjukkan melalui sebuah drama dan ia mendapatkan peran sebagai tukang kipas putri walaupun ada kesalahan yang ia perbuat. Berkat usaha kerasnya selama ini, Syahdan berhasil menjadi aktor sungguhan meskipun hanya sekedar peran tambahan. Namun hal itu tak membuatnya puas. Ia akhirnya beralih profesi menjadi network designer yang sukses. Yang keenam, Akyong. Akyong merupakan anak Hokkien keturunan Tionghoa dan menjadi pengikut nomor 1 Mahar sejak kelas 1. Ia menganggap Mahar adalah master yang mulia. Di samping itu, Akyong punya jiwa persahabatan yang kuat, baik hati, dan senang membantu teman-temannya, kecuali Sahara. Lucunya, meskipun mereka sering bertengkar, Akyong dan Sahara ternyata saling menyukai satu sama lain. Yang ketujuh, Kucai. Di antara anak-anak Laskar Pelangi, Kucai adalah tokoh yang selalu dipercaya sebagai ketua kelas. Matanya mengalami rabun jauh yang diakibatkan oleh kekurangan gizi. Bahkan penglihatannya meleset dari sasaran sekitar 20 derajat.
Sejak kecil, Kucai selalu terlihat sebagai seorang politikus. Hebatnya, hal itu terbukti saat ia dewasa menjadi ketua fraksi di DPRD Belitung. Yang ke-8, Borek. Dalam Laskar Pelangi, Borek adalah pria besar yang tergila-gila dengan otot. Ia bercita-cita menjadi pria maco berotot. Saat dewasa, ia bekerja sebagai kuli di toko milik Zahara dan Akyong. Yang ke-9, Trapani. Trapani adalah tokoh yang berparas tampan, baik hati, dan sangat menyayangi ibunya. Apapun yang ia lakukan harus ditemani oleh sang ibu. Cita-cita anak ini menjadi seorang guru. Yang ke-10, Harun. Harun mempunyai keterbelakangan mental yang membuatnya mulai bersekolah sekitar berusia 15 tahun. Hobinya adalah menanyakan hari libur lebaran kepada Bu Muslimah. Bahkan ia pernah menyetorkan 3 botol buah kecap saat pelajaran karyanya sendiri. Salah satu hal yang lucu dari Harun adalah ia pernah bercerita kepada Zahara tentang kucingnya. Harun memiliki kucing belang 3 dan melahirkan 3 anak di tanggal 3 yang mana masing-masing punya belang 3 seperti induknya. Yang ke-11, Bu Muslimah. Bernama lengkap N.A. Muslimah Hafsari, Bu Muslimah merupakan seorang guru di SD Muhammadiyah. Ia punya dedikasi tinggi terhadap pendidikan dan gigih saat mengajar, meskipun honornya belum dibayar. Guru satu ini sangat menyukai bunga dan terbuka dengan gagasan baru, serta guru yang sabar dengan anak-anak. Yang ke-12, Pak Harfan. Pak Harfan memiliki nama lengkap K.A. Harfan Effendi Nur. Di novel ini, ia digambarkan sebagai sosok kepala sekolah dan guru SD Muhammadiyah. Bersama dengan Bu Muslimah, ia berhasil mempertahankan sekolah tersebut yang hampir ditutup akibat kekurangan murid. Keunggulan yang pertama, keunggulan dari novel Laskar Pelangi adalah dari segi bahasa yang digunakan sangat beragam dan unik. Yang kedua, penulis memberikan bumbu budaya dan aspek sosial dari masyarakat Melayu yang kemudian diaplikasikan secara jelas di dalam dialog-dialognya. Yang ketiga, penulis lihai membuat suatu cerita sedih menjadi humor. Yang keempat, novel ini dianjurkan untuk dibaca oleh tenaga pendidik dan pemerintah yang menganggap remeh tentang pentingnya pendidikan. Yang terakhir, penulis akan menggambarkan masalah yang sangat relevan dengan Indonesia dan negara-negara di dunia. Ia menyinggung soal kemiskinan, pendidikan, kesenjangan sosial, dan sebagainya yang tak akan pernah selesai. Kelemahan yang pertama, banyaknya istilah yang tidak familiar oleh pembaca, sehingga sulit untuk dipahami dan dimengerti. Yang kedua, di akhir cerita, tokoh aku tiba-tiba berubah menjadi orang lain, padahal tokoh tersebut adalah Ikal. Terakhir, ending cerita yang menggantung. Kesimpulan. Banyak sekali pesan yang bisa diambil novel Laskar Pelangi dan diterapkan dalam kehidupan. Misalnya, bersyukur kepada Tuhan, menghargai apapun yang terjadi, dan tak mudah untuk menyerah dengan terus berusaha semaksimal mungkin. Selain itu, perlu diingat bahwa takdir sudah berada di tangan Tuhan dan kepintaran bukan jadi tolak ukur kesuksesan seseorang. Misalnya, kita tahu bahwa Lintang adalah tokoh yang jenius, namun di akhir cerita ia menjadi supir truk. Syahdan yang bercita-cita sebagai aktor tetapi berakhir menjadi seorang network designer yang berhasil. Sekian pembacaan resensi buku novel Laskar Pelangi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.